Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali bersama saya Hairunisa Laraf di Bincang Hari Ini. Tentu pada pagi hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang akan membahas tema yang akan dibawakan pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki tema, kami ingat kembali kepada pemirsa Setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebook kami di @kreatifsultantv dan juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pasca musra relawan Jokowi. Kemudian mungkin masyarakat juga sudah mengetahui bahwa menuju tahun politik 2024, suasana kian memanas, kemudian adanya huru-hara antara para calon yang akan diusungkan. Dan beberapa waktu yang lalu, Pak Presiden Joko Widodo mengadakan kegiatan musra di Istora Senayan, tetapi lagi-lagi pada pidatonya Pak Jokowi tidak menunjukkan siapa yang sebetulnya akan didukung oleh Pak Jokowi. Nah, tentu untuk melihat itu kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Mas Iwan Zaman selaku dari relawan Jokowi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Kabar sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi berangkat dari mana nih Mas? Saya berangkat dari Jalan Diponegoro. Tadi ada meeting terus ke sini. Oke, terima kasih Mas sudah mau datang ke Sultan TV. Sama-sama, terima kasih juga bisa diundang di Sultan TV. Ya, Oke, baik Mas. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah melihat bahwa adanya deklarasi dari Pak Ganjar, kemudian ada juga musra dari Pak Jokowi kemarin. Pada pidatonya Pak Jokowi memang tidak menunjukkan siapa. Pada akhirnya hanya menjadi kode-kode politik begitu. Kalau misalkan melihat dari kegiatan ini kan sebetulnya ada perbedaan waktu Mas, dari perbedaan ketika acaranya Pak Ganjar yang memang tidak dihadiri juga oleh Pak Jokowi, kemudian di acara musra. Apakah perbedaan kegiatan ini pada akhirnya menimbulkan dua suara yang berbeda atau bagaimana Mas? Sebenarnya kalau bisa dikatakan dua suara berbeda, tidak. Sebenarnya isinya sama, hampir sama, kan sama-sama relawan Jokowi. Yang tanggal 13 itu adalah halal bihalal relawan Jokowi bersama Pak Ganjar Pranowo, yang waktu itu suasananya masih suasana lebaran. Jadi pas betul momentumnya. Terus kemudian tanggal 14-nya adalah musyawarah rakyat, puncak musyawarah rakyat. Jadi dari rangkaian musyawarah rakyat yang di tahun 2022 sampai yang terakhir kemarin tanggal 14 Mei 2023 ya. Itu. Nah, jadi dua acara yang terjadi ini sebenarnya sebenarnya acara yang saling bersinambungan sebetulnya, yang tentunya kaitannya dengan bukan huru-hara ya, tapi hura-hura. Okay. Jadi kita lebih optimis bahwa pemilu nantinya bisa tenang, aman, damai dan sebagainya. Itu. Jadi kaitannya ke sana, ke pemilu. Jadi kaitannya juga ke yang paling ditunggu-tunggu adalah pemilu presiden. Jadi di acara tersebut yang pertama di 13 Mei jelas sudah menunjukkan menunjukkan suatu yang titik simpul atau apa yang menunjukkannya itu di situ halal bihalal dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau di musra itu kan memilih pemimpin rakyat. Jadi di situ dari rangkaian musra-musra sebelumnya kan langsung voting ya. Voting di situ nanti menunjukkan siapa yang menjadi pilihan rakyat. Nah, pada saat musra yang tanggal 14 itu hasil voting yang sudah dilakukan oleh dari rangkaian musra di beberapa kota itu diserahkan sama Pak Jokowi. Itu kebetulan Pak Jokowi hadir. Pada saat di halal bihalal itu memang tidak dihadirkan Pak Jokowi, memang tidak diundang karena sudah jelas warnanya adalah Pak Ganjar Pranowo. Nanti Pak Jokowi kan presiden, tentunya Pak Presiden sebagai penyelenggara pemilu nantinya di 2024 tentunya harus bersikap netral itu. Dan kalau di musra kan masih belum menunjukkan siapa yang posisi yang akan didukung, tapi masih menunjukkan hasil pemilihan itu pun tertutup. Jadi berupa amplop tertutup dikasihkan sama Pak Jokowi. Itu yang yang terjadi di situ. Itu. Mungkin ada pun kegiatannya tentu pasti sudah atas pengetahuan Pak Jokowi ya, apalagi Pak Jokowi sebagai presiden, kemudian dia juga sebagai pengurus partai PDIP sendiri. Pasti kegiatan ini juga sudah diketahui oleh beliau.
Ya tentunya kalaupun kita ngasih tahu Pak Jokowi pasti tahu karena beliau presiden. Beliau pernah bilang sama kami sebagai relawan Jokowi, tadi saya setiap hari, ini kalimat beliau ya, kalimat beliau, kayak saya mau menunjukkan kalimatnya meskipun dengan aksen yang berbeda. Itu saya setiap hari menerima laporan dari semua institusi negara maupun pemerintahan yang ada. Jadi saya tahu betul apa yang terjadi yang di antara elit politik, partai politik sampai ke rakyat itu yang terjadi. Jadi laporan yang masuk sama beliau itu menjadi basis analisa untuk jadi beliau menjadikan keputusan itu. Pun kalau ada agenda-agenda ataupun acara-acara yang terkait dengan relawan yang selama ini mendukung beliau, tentunya Pak Jokowi juga tahu itu. Tanpa kita harus ngasih tahu Pak Jokowi sebelumnya sudah tahu. Apabila kami mengasih tahu juga Pak Jokowi juga ya semakin tahu gitu loh, kira-kira seperti itu. Apalagi yang nanti agenda-agenda dari kegiatan tersebut itu tentunya kalau kita laporkan ke Pak Jokowi juga Pak Jokowi akan semakin tahu juga itu tentunya. Kalau dilihat dari jumlah relawan yang datang ketika deklarasinya Pak Ganjar dan kemudian ketika kemarin kegiatan Pak Musra Pak Jokowi itu kan ada perbedaan ya Mas kalau nggak salah. Kalau di kegiatannya deklarasi Pak Ganjar itu kan ada sekitar 200 lebih dikatakan seperti itu di media. Kemudian tapi ketika acara Musra itu hanya belasan. Apakah memang ini betul adanya perpecahan suara atau sebetulnya memang organisasi yang datang juga berbeda atau bagaimana Mas? Jadi gini, yang di acara halal bihalal relawan Jokowi dengan Pak Ganjar itu ada relawan-relawan yang dikategorikan relawan yang sifatnya nasional. Ada yang relawan-relawan yang dikatakan sifatnya lokal, bergabung jadi satu di situ di acara tersebut. Jadi totalnya lebih banyak jumlah nama organisasi relawannya itu. Sedangkan di Musra itu hanya beberapa relawan-relawan yang dikategorikan relawan nasional dan relawan yang dikategorikan relawan organisasi relawan yang besar. Itu. Jadi kalau bisa dilihat komposisinya adalah beberapa organisasi di acara halal bihalal tersebut adalah komposisinya organisasi relawan nasional plus beberapa organisasi yang sifatnya kota sampai ke tingkat yang terkecil itu adalah komunitas itu. Kalau yang di Musra itu organisasi relawan nasional plus organisasi alumni perguruan tinggi gitu. Jadi dua itu. Karena terus di Musra itu memang dari awal inisiasi Musra itu ada 18 organisasi. Ya pada saat Musra yang terakhir kemarin puncaknya ya segitu juga gitu loh. Jadi ya enggak, kalaupun ada organisasi-organisasi yang lain itu bergabung mobilisasi di acara Musra, itu pun ya tergabung di 18 organisasi tersebut. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau dibilang perpecahan sih belum bisa dibilang perpecahan, tapi ada perbedaan pendapat gitu kira-kira gitu. Yang satunya memang sudah yang halal bihalal bersama Pak Ganjar Pranowo itu sudah menunjukkan bahwa sikapnya adalah mendukung Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di Musra, meskipun di situ ada yang mendukung Pak Ganjar Pranowo dan lain-lain, itu juga tentunya karena agendanya dalam Musra, musyawarah rakyat di situ menentukan pemimpin, ya artinya di situ bisa saja melebur jadi satu di Musra tersebut. Itu tergantung konteks acaranya sih gitu. Kalau dilihat kan memang tadi juga Mas juga mengatakan bahwa ada perbedaan agenda nih acara, karena dari acara halal bihalal kemudian acara Musra, itu kan sebetulnya kalau di acara halal bihalal bisa dikatakan acara deklarasi atau mungkin pengukuhannya Pak Ganjar untuk menyampaikan bahwa beliau sebagai calon presiden dari fraksi PDIP, kemudian beliau juga menyarankan untuk kita tetap kondusif di pemilu 2024, jangan sampai masuk ke politik-politik tentang hoax lagi kayak tahun-tahun sebelumnya mungkin. Dia juga minta untuk tetap kondusif mengikuti pemilihan di 2024. Tapi kalau misalkan memang Pak Ganjar sudah mendeklarasikan, untuk apa adanya Musra? Ya, jadi gini, kalau dikatakan deklarasi juga tidak, karena dalam konteks deklarasi di situ ada penyatuan sikap, tidak ada di situ penyatuan sikap. Yang ada relawan Jokowi itu melakukan acara halal bihalal. Kebetulan momentumnya adalah momentum Lebaran. Dan ingin ketemu dengan calon presiden yang mereka dukung, gitu. Jadi Pak Ganjar pun yang acara tersebut cuman isi acara ya.
itu hanya pidato Pak Ganjar. Selebihnya seperti musik dan sebagainya itu menghibur relawan aja. Tapi acara yang pokok cuman itu. Jadi Pak Ganjar datang, pidato sebentar, ya cukup lumayan sih ya. Memberikan himbauan kepada semua relawan Jokowi yang selama ini mendukung Pak Jokowi, sekarang juga di 2004 akan mendukung Pak Ganjar. Akan ya, bukan berarti nantinya itu udah pasti sekarang itu, karena pemilunya masih 2024. Itu mereka, kalau Pak Ganjar pun sama mereka itu ketemu pada titik temu seperti semacam ini ya, silaturahmi gitu ya, dalam suasana masih lebaran ya, halal bihalal itu sih sebetulnya yang menjadi konteksnya. Terus kemudian yang di musra itu kebetulan hanya persoalan waktu aja. Persoalan waktu, yang satunya tanggal 13, satunya 14. Itu aja. Jadi kebetulan Pak Ganjar ada acara di Jakarta, ya udah sekalian aja gitu. Jadi sekalian acara lebih halal. Yang sebelumnya awalnya musra sudah duluan diagendakan tanggal 14. Itu 14 Mei. Jadi bukan berarti kalau sudah deklarasi kenapa buat musra, enggak juga gitu loh. Hanya persoalan waktu aja. Ini duluan gitu kira-kira. Gitu. Sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya, kita break sebentar. Mungkin kita juga akan membahas beberapa hal, terutama tentang polling yang berbeda-beda nih, yang terus berbeda-beda. Baik pemirsa Setia Sultan TV, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.